Hi again everyone, welcome back to the second part of my presentation. Still with me Yoyok Margono, NPM 2541-2064 from Universitas Teknokrat Indonesia. In the previous video, we discussed the basic concept of measures of dispersion. Now, in this continuation, we are going to focus more deeply on the calculation and practical examples of mean deviation and standard deviation. If you haven't seen the first part, I recommend you check it out first, but if you're ready, let's continue our discussion. Baik, materi kita yaitu adalah ukuran penyebaran data. Dalam penyebaran data pada video kali ini, kita di dalamnya akan mempelajari yang namanya jangkauan atau range, simpangan rata-rata, dan simpangan baku atau standar deviasi. Apa sih ukuran penyebaran data itu? Apakah teman-teman ada yang tahu? Ya, benar sekali. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Nah, agak pusing nggak? Nilai-nilai. Ya, intinya ukuran penyebaran data itu adalah ukuran yang pusatnya berbeda dengan nilainya berbeda dengan pusatnya. Nah, tambah bingung juga. Jadi kurang lebih ya seperti pada PPT ini, ukuran penyebaran adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Masuk yang pertama, setelah kita mengetahui apa itu ukuran penyebaran data, kita akan masuk yaitu jangkauan atau range. Jangkauan itu adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus. Rumus yang tertera di sini adalah rumusnya yaitu adalah R sama dengan atau range sama dengan X, itu kita sebut max dikurang X min. Nanti ada X min. Dan PPT saya ini sedikit ada kekeliruan di mana tidak ada pengurangnya. Pada contohnya yaitu tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. Oke, maksudnya rumus itu X max dikurang X min. X max itu maksudnya nilai paling besarnya yaitu 10, dan X min itu nilai paling kecil yaitu 2. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Itu untuk mencari jangkauannya. Jadi untuk mencari jangkauannya itu kita bisa mengurangi dengan nilai maksimum dan nilai paling kecil, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk yang kedua yaitu simpangan rata-rata, atau kita sebut deviasi rata-rata. Ya, dimana deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Deviasi rata-rata melibatkan data observasi dalam perhitungannya. Di sini teori ini menurut Kustiwanto dan Badurudin tahun 1994. Dalam mencari deviasi rata-rata, dapat dibedakan antara data tunggal dan data kelompok. Nah, ini. Setelah ini kita akan masuk ke yang namanya data tunggal dan namanya data kelompok. Rumusnya, di mana data tunggal tertera nih, rumus simpangan rata-rata. Untuk data tunggal sendiri ada SR, bisa disebut simpangan rata-rata maksudnya. SR, jumlah X dikurang X bar, dibagi N. Di situ keterangan udah ada. X itu nilai dari ke I, X bar itu nilai rata-rata atau meannya data. N itu adalah jumlah seluruh data. Dan untuk yang tanda seperti M kebalik ini kita sebut sigma. Tapi kita bacanya jumlah X seperti itu. Jadi rumusnya seperti ini. Untuk data kelompok sendiri sudah ada tertera juga yaitu SR jumlah FI dikali X dikurang X bar dibagi jumlah frekuensi. F ini kita sebut frekuensi. Bedanya dari data tunggal itu ada di frekuensi dan N. Bedanya cuma dibagi frekuensi. Tapi kalau di data tunggal itu dibagi jumlah seluruh data, kalau di data kelompok itu kita bagi dengan frekuensi. Apa sih frekuensi itu? Frekuensi itu tuh itulah kira-kira. Lanjut. Masuk selanjutnya ke contoh soalnya agar kita lebih paham bagaimana cara menyelesaikannya. Di sini ada
Soalnya, tentukan simpangan rata-rata dari data 2, 1, 4, 2, dan 6. Langkah pertama yang kita cari dalam mengerjakan soal jenisnya simpangan rata-rata, simpangan baku, dan dalam ruang lingkup tersebut, kita harus menemukan yang namanya X-bar-nya dulu. Cara mencari X-bar itu ada caranya, seperti pada tabel, yaitu kita sejajarkan tuh. 2 ditambah 1 dijumlahkan semua, 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 dan tambah 6. Hasilnya dibagi jumlah nilainya atau jumlah objeknya itu ada 2, 1, 4, 2, 6 itu yang masuk objeknya. Ada 5. Jadi dari 2 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 6 itu totalnya 15 dibagi dengan 5 sama dengan 3. Itu adalah X-bar-nya. Setelah X-bar ketemu, kita akan mulai masuk nih ke menentukan simpangan rata-ratanya yang berbentuk data tunggal. Tidak cukup sulit, seperti pada rumus. Rumusnya itu X dikurang X-bar dibagi N. X-nya sudah ketemu kan, kita masukin saja. Sebenarnya rumus tidak terlalu sulit, langsung aja masukin seperti pada tabel. Di jumlah dari masing-masing rata-rata tadi, 2, 1, 4, 2, 6 tadi, masing-masing dikurangin 3. Kenapa 3? Yaitu dikurangin X-barnya pada rumus. X dikurang X-bar. Jadi 2 dikurang 3, 1 kurang 3, 4 kurang 3, 2 kurang 3, dan 6 dikurang 3. Setelah itu akan muncul hasilnya, yaitu 1, 2, 1, 1, dan 3. Itu dijumlahkan, dan totalnya 8, dan dibagi dengan N. N itu jumlahnya lagi, yaitu 5. 8 dibagi 5, yaitu hasilnya 1,6. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke simpangan rata-rata berkelompok. Dikarenakan waktu tidak mumpuni, kita akan mempercepatnya. Saya akan membahasnya secara satu-satu tapi secara cepat. Pertama, soalnya itu akan berbentuk kayak tabel dia. Dan pada soal itu biasanya hanya muncul 2 doang, yaitu nilai dan frekuensi. Seperti itu. Jadi kita diwajibkan hanya untuk mencari yang berwarna merah ini jumlah-jumlahnya dan mencari XI, FI, XI, XI kurang X-bar ini. Kita akan mencari sebelah sini. Rata-rata nilai apa? Soalnya itu akan yang muncul cuman dari nilai sampai frekuensi aja. Gimana sih cara nyari 20 yang di bawah? Caranya kita jumlahkan saja, 3 tambah 7 tambah 6 tambah 4, hasilnya 20. Dan gimana untuk mencari X-nya, XI-nya? Itu kita lihat di nilainya. 30 ditambah 39 dibagi 2. Dan hasilnya akan tertemu 34,5 dan seterusnya. Untuk mencari FI kali XI itu mudah untuk mencari tabel berikut, kolom berikutnya. Kan sudah jelas di atasnya, FI dikali XI. FI-nya tadi 3, X-nya tadi 34,5. Tinggal dikalikan saja dan hasilnya 103,5. Bagaimana untuk mencari tabel sebelahnya lagi? Ya, di sini sudah jelas lagi, yaitu XI dikurang X-bar. XI-nya sudah ada dan X-bar-nya tidak ada. Ini PR-nya. Jadi kita mencari X-bar-nya menggunakan rumus X-bar. Di bawahnya juga tertera. Bagaimana mencarinya? Yaitu FI XI-nya tadi sudah ada. Berhubung belum ada jumlahnya, kita jumlahkan dulu nih di tabel yang ketiga, yang keempat, FIXI-nya. Kita jumlahkan dulu nilai-nilainya dan totalnya ada 1000. Kalau di rumus, itu dibagi frekuensi, atau N sebenarnya. Berhubung ini ada kelompok, kita nyebutnya frekuensi. Tadi di simpan rata-rata, data tunggal, kita sebutnya N. Sini 20. Jadi 1000 tinggal dibagi 20, dan hasilnya 50. 50 ini adalah X-barnya. X-bar sudah ketemu, jadi kita langsung cek saja. X dikurang X-bar, X-nya tadi 34,5 dikurang X-bar, X-barnya 50. 34,5 dikurang 50, hasilnya 15,5. Dan seterusnya, seperti itu. Dan untuk tabel yang kolom yang terakhir, sama saja. Di sini ada FI, F-nya tadi 3, dikali XI, XI-nya tadi 34,5, dan dikurang X-bar, X-barnya adalah 50, dan hasilnya adalah 46,5. Itu untuk mencari kolom terakhir. Ini belum selesai, kita masuk ke endingnya, yaitu simpangan rata-rata kelompoknya. Untuk carinya, rumusnya tertera di sini, jumlah FI dikali XI dikurang X-bar dibagi jumlah frekuensi, sama dengan FI XI dikurang X-bar tadi sudah ketemu, yaitu 170. Kenapa 170 di sini? Kita jumlahkan saja jadi 46,5 hingga ke 58. Hasilnya 170. 170 dibagi frekuensi. Frekuensi tadi ada 20, berarti 170 tinggal dibagi 20 dan hasilnya 8,5. Sebelumnya, karena waktu tidak mencukupi, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang rumus simpangan baku di video berikutnya. And that brings us to the end of our interdiscussion on measure of dispersion. From the simplest range to the more complex standard deviation, we have covered how this statistic help you standard data variability in the economic world. I am Yoke Morgo,
and it has been a pleasure sharing this knowledge with you as part of my economic statistic assessment. Thank you for following this video series from the beginning until the end. Thank you for your attention and see you in opportunity. Bye.